Shalom saudara-saudara. Semangat semua ya pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Beberapa minggu lalu kita merayakan Paskah ya. Kita sudah tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita di atas kayu salib. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Dan kita mau mengalami kuasa kebangkitannya itu dalam kehidupan kita. Kuasa yang terus berjalan dalam kehidupan kita ya. Saya tahu mungkin pagi hari ini kita datang dengan beban yang berbeda-beda yang mungkin orang terdekat kita pun nggak tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Tapi kita punya satu sahabat yang tahu dan dia peduli dan dia mengasihi kita, Yesus namanya. Oke, kita mau siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami mau Tuhan mengarahkan fokus kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau letakkan segala beban-beban yang mengganggu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, sedikit dari kesibukan kami atau dari waktu kami yang padat ya Tuhan, kami mau mengarahkan fokus kami kepadamu Tuhan. Roh Kudus Engkau hadir Tuhan di tempat ini, setiap hati kami, mengurapi. Dan juga Engkau yang pegang jalannya kebaktian hari ini Tuhan. Yang ditinggikan bukan siapapun tapi Engkau Yesus. Yang menjadi fokus bukan masalah kami tetapi Engkau Yesus. Yang menjadi andalan kami bukan kekuatan kami, bukan apa yang kami punya tetapi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan. Roh Kudus Engkau juga yang tolong mereka supaya mereka boleh berkumpul bersama kami dan boleh beribadah Tuhan. Kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Oke. Saudara bangkit berdiri semua ya. Kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan. Ayo. Firman terangi jalanku, lindungi di setiap waktu, lindungi
kemenangan bagiku selama. Sama-sama kita katakan, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorai ke Tuhan kita. Oke, kita mau menyiapkan hati kita. Let's surrender our life to Him. Apapun beban kita, mari kita serahkan. We are so surrendered. Here I am with my arms open high, as the light begins to fade. Hear my cry, my brave heart bleed. I'm counting on Your grace for me. Through the storm and uncertain days, Lord, I put my trust in You. You're my Savior and my peace. Oh, Christ, my King, how will Your name. Angkat tangan kita katakan, so my soul Surrender, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in You. Sekali lagi kita katakan, So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in You. Through the storm and certain tears, Lord, I trust in You. You're my Savior and my peace. Oh, Christ, my King, I will draw near. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God.
Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang-orang di sekitar kita, mengandalkan apa yang kita punya, kekayaan, kepintaran, keelokan, apapun itu. Tapi semua itu bisa hilang dan bisa mengecewakan. Tapi Yesus adalah batu karang yang teguh, yang mana kita bisa berharap pada Dia dan tidak mendapat kecewa. Mari pagi hari ini kita mau ajar hati kita untuk berserah, untuk benar-benar mengandalkan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama kita katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
menyembah Dia. Oh Yesus, ku mau mengandalkan Engkau, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau. Oh haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, glory, haleluya. Saya minta tolong untuk leading bisa berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita bersama-sama untuk fokus mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan, dan juga saudara-saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday kepada kita semuanya. Amin. Ya, saudara-saudara, di bulan Mei ini, ketika saya mempersiapkan tema bulan Mei ini, saudara-saudara, setelah Paskah, kemudian kita memfokuskan diri kepada kebangkitan Kristus. Itu sebabnya bulan Mei saya akan bicara tentang Kristus yang sudah bangkit. Experiencing the risen Jesus, mengalami Yesus yang bangkit. Menurut saya ada sesuatu yang unik dari Yesus ketika dia bangkit dan menampakkan diri atau berada di bumi selama 40 hari. Karena tubuhnya berbeda dengan tubuh sebelum dia disalibkan dan sebelum dia bangkit. Jadi ada hal-hal yang unik yang berbeda dalam waktu 40 hari itu. Dan kalau saudara-saudara diberikan waktu 40 hari atau waktu yang terbatas sebelum kemudian saudara pergi untuk selamanya, saya yakin saudara-saudara akan memakai 40 hari waktu itu dengan sungguh-sungguh selected decision gitu. Keputusan yang benar-benar dipikirkan, ketemu siapa, ngobrol di mana dan lain sebagainya. Sehingga saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam bulan Mei ini tentang mengalami the risen Jesus, Yesus yang sudah bangkit. Dan pagi hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jesus Cares the Oppressed. Yesus peduli kepada yang tertindas. Yesus peduli kepada yang tertindas. Saudara-saudara, saya mau minta tunjukkan slide berikutnya. Ya, kalau saudara perhatikan slide ini, tolong saudara mengasosiasikan dengan apa ya ketika langsung ya, Starbucks. Apa itu? Starbucks, kopi. Ya. Toyota, mobil ya. Jangan dibuat susah. Rolex, jam, salib, Yesus, oke? Gereja. Apa gereja? Ya. Kalau saudara mendengar kata gereja, langsung di kepala kita apa yang muncul di benak kita? Gereja, apa itu? Macam-macam ya rupanya ya. Berarti memang ada macam-macam gereja. Oke, ada jenis-jenis atau banyak gereja dengan berbagai macam nama, denominasi. SAF, kira-kira apa? Kalau nama SAF, bukan SIF ya. SAF, apa yang ada di dalam benak saudara-saudara? Ya? Yuk ke SAF gitu. Apa itu saudara-saudara? Ya gereja. Tetapi gereja seperti apa saudara-saudara? Image saudara-saudara seperti apa ketika saudara-saudara SAF gitu? Apa? Makan-makan?
Sehingga kadang-kadang ada yang nggak ke gereja, tapi waktu makan-makan muncul dan merasa sudah ke SAF gitu ya, saudara. Ini aneh bin amazing gitu ya, saudara. Nah, saudara, SAF adalah gereja, betul. Ya. Tetapi apakah SAF sudah menunjukkan sebagai gereja? Itu sebuah pertanyaan. Karena gereja, kalau berbicara tentang gereja, kalau nama-nama yang tadi Starbucks, Toyota, Rolex, salib, salib Yesus. Ada yang berpikir salib penderitaan begitu ya, pikul salib begitu. Kalau saudara pikul salib, apakah saudara bermaksud pikul Yesus? Tapi saudara pasti memaksudkannya penderitaan. Nah, saudara, nama itu memiliki asosiasi, memiliki gambaran mental di dalam diri kita. Kalau saya sebutkan misalnya nama saudara-saudara, Michael Tan, kira-kira nggak perlu ngomong ya, apa yang muncul dalam benak saudara gitu ya, David gitu. Lah saudara, nama itu mewakili atau memiliki gambaran-gambaran tertentu sehubungan dengan nama tersebut. Dan kalau saya menyebutkan Yesus, kira-kira apa gambaran saudara-saudara tentang Yesus? Nah, saudara-saudara, mari kita akan membangun sesuatu yang itu adalah fokus. Kalau tadi misalnya Starbucks ya, karena dia fokus kepada kopi ya, maka kopi. Toyota mobil, Rolex jam. Bagaimana kalau gereja? Saya merenungkan, iya ya, kalau berbicara tentang gereja, saya ingin mengatakan gereja pemuritan harusnya. Gereja adalah pemuritan. Nah, kalau pemuritan berarti itu kan semacam pendidikan, semacam sekolah rohani, sekolah kehidupan. Dan kalau itu sekolah kehidupan berarti ada kurikulumnya dong. Ada kurikulumnya. Berarti kalau semua sekolah selain kurikulum, kalau saudara mau ikut sekolah itu, saudara harus ada ikatan dengan sekolah itu. Kalau sekolah yang tidak punya ikatan biasanya sulit. Itu sebabnya saudara-saudara yang punya anak, kenapa saudara-saudara bela-belain? Karena saudara sudah bayar sekolah itu. Itu salah satunya. Karena saudara sudah bayar, apalagi kalau yang bayarnya mahal. Gak mau rugi saudara, gak mau rugi karena saudara sudah bayar dan saudara berharap terjadi sesuatu dengan anak kita. Nah, saudara, bagaimana ketika kita berbicara tentang gereja kita, SAF, kira-kira apa, hubungan apa yang membuat kita harus, yang membuat kita merasa kita perlu untuk kemudian terus bergereja. Next. Minggu yang lalu saya membuat semacam kutipan begitu, yang bergereja adalah suatu latihan terus-menerus untuk melepaskan keakuan dan memeluk kesatuan. Melepaskan keakuan terus-menerus, begitu saudara terus-menerus bergereja harusnya ada perubahan di mana keakuan kita seperti Yohanes mengatakan, biarlah dia semakin bertambah dan ku semakin berkurang. Lalu kemudian menimbulkan kesatuan yang pada akhirnya membuat dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kesatuan dengan Kristus, kesatuan dengan saudara-saudara seiman. Sehingga kita kemudian dikenal sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Ketika Yesus disebutkan lalu dihubungkan kita menyembah Yesus, kita meninggikan Yesus, gereja kita menyembah kepada Yesus, maka seharusnya kemudian gereja kita dikenal sebagai gereja yang menyatu dengan Yesus. Nah, berikutnya next. Saya mengajak merenungkan bagian ini karena begini saudara-saudara. Yohanes pasal 20 adalah kisah ketika Yesus hari itu bangkit. Dan itu hari pertama di mana Yesus bangkit. Hari pertama di mana Yesus bangkit. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut
takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau saudara baca ayat ini, maka Yesus muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Tidak mereka sadari, Yesus tidak berjalan lalu nongol, tetapi pling gitu, muncul. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus perlu menunjukkan tangannya dan lambungnya. Mengapa Yesus perlu menunjukkan? Berarti tubuh kebangkitan Yesus itu tidak langsung bisa dikenali. Kecuali Yesus menunjukkan, menyatakan diri sehingga mereka mengenalinya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah Yesus menunjukkan diri, Yesus mengatakan bahwa kata yang kedua, damai sejahtera, sekali lagi untuk kemudian diikuti dengan pengutusan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara perhatikan. Ini murid-murid Yesus yang sebelumnya punya pengalaman luar biasa dengan Yesus. Melihat Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 ketul roti 2 ekor ikan. Yesus meneduhkan badai. Kita belum pernah lihat secara langsung bagaimana di dalam hidup kita Yesus meneduhkan badai. Ini murid-murid, mereka punya first hand experience, pengalaman pertama, pengalaman langsung dengan Yesus. Tetapi tetap mereka mengalami ketakutan, saudara-saudara, ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Dan mereka dikatakan mereka berkumpul bersama-sama, tetapi mereka mengunci pintu. Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Berkumpullah murid-murid Yesus, murid-murid Yesus. Mereka masih disebut murid-murid Yesus, tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan murid Yesus. Perilaku mereka menunjukkan mereka tidak punya Yesus. Kenapa? Karena mereka ketakutan, karena mereka mengunci pintu. Betapa sering orang-orang atau diri kita mengaku murid Yesus, tetapi pertanyaannya apakah yang kita lakukan itu mencerminkan Yesus ada di dalam diri kita? Dan ini murid-murid, saudara, mereka dikenal sebagai murid-murid Yesus. Dan karena mereka dikenal sebagai murid-murid Yesus, mereka berkumpul bersama. Tetapi perhatikan, ketika mereka tetap dikenal sebagai murid-murid Yesus, tetapi tidak ada Yesus di dalam diri mereka, tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka, perilaku mereka itu adalah perilaku yang tidak mencerminkan bahwa mereka memiliki Yesus. Kenapa? Karena mereka merasa Yesus yang ada di dalam pikiran mereka, yang ada di dalam hati mereka, itu telah dicabut, diambil, saudara-saudara. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena mereka murid-murid Yesus, disebut murid-murid Yesus, mereka tidak mau juga disebut sebagai orang-orang dunia, orang-orang Yahudi yang mereka takuti, tetapi mereka pada saat yang sama sekalipun disebut murid-murid Yesus, tidak menunjukkan perilaku seperti Yesus. Saya melihat kadang-kadang orang Kristen itu nanggung gitu ya, saudara-saudara. Nanggung. Mengaku orang Kristen, tidak mau disamakan dengan orang dunia, tetapi juga tidak benar-benar mencerminkan Yesus di dalam hidupnya. Nanggung, saudara-saudara. Nanggung gitu. Dan bahkan hidup mereka adalah hidup seperti murid-murid ini, saudara-saudara. Ada ketakutan yang menguasai mereka, ada oppression, ada penindasan, mereka ditindas. Seharusnya kan murid Yesus hidup di dalam kebebasan, hidup di dalam kepastian, di dalam pengharapan. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Mereka dilabel murid Yesus, tetapi sekali lagi mereka tidak mengalami Yesus di dalam hidup mereka. Saya bertanya kepada saudara-saudara,
Kira-kira saudara di label seperti apa? Saya yakin saudara tidak mau di label sebagai orang belum percaya gitu ya saudara. Orang buktinya ke gereja kok. Buktinya hari Minggu ke gereja. Di KTP tertulis Kristen. Tapi apakah hidup saudara adalah hidup yang mencerminkan, mengalami Yesus yang nyata dalam hidup saudara? Saya khawatir, termasuk ini awasan buat saya, peringatan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu yang mengatakan, kamu ini suam-suam kuku. Gak panas, gak dingin, repot saudara. Gak panas, gak dingin. Sebenarnya itu bicara tentang bahwa, ini jemaat apa ya? Efesus kalau saya tidak salah. Efesus ya, jemaat Efesus, bahwa di Efesus itu ada satu gunung, saudara-saudara, ada satu gunung yang dia mengeluarkan mata air yang ini mata air panas, seperti belerang begitu ya, mata air panas yang itu bisa untuk obat, saudara-saudara, bisa untuk obat. Nah, tetapi kalau dia nanggung suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, itu nggak bisa dipakai. Karena kalau panas, obat itu bisa untuk obat, manjur. Tetapi kalau suam-suam kuku nggak panas, nggak dingin, nggak muncul kekuatannya untuk obat, nggak bisa juga untuk diminum. Nanggung sudah, sekalian dingin, bisa diminum begitu. Nah, saya menemukan murid-murid Yesus ini ketika Yesus disalib dan mereka tidak melihat Yesus lagi, mereka menjadi orang yang nanggung. Murid-murid Yesus yang nanggung, gak on fire juga enggak, ya, duniawi juga enggak, tapi ngumpul. Ngumpul untuk apa? Sembunyi, saudara. Menutup pintu, ngunci, eksklusif. Gak mau keluar karena ada resiko kalau keluar, saudara-saudara. Ada resiko ketemu dengan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Yesus yang masih tersalib, belum bangkit. Masih seperti Yesus yang tidak berdaya. Yesus yang terbelenggu. Dan saudara, ini adalah kehidupan kekristenan yang menyedihkan. Dan kadang-kadang kita seperti para murid-murid yang memiliki pintu-pintu yang terkunci. Saudara, pintu itu punya tujuan untuk keluar masuk, akses, betul ya? Pintu itu untuk akses. Pintu untuk akses. Dan kalau pintu itu untuk akses dari orang luar masuk. Dari dalam keluar ya. Dari dalam keluar. Tetapi kalau pintu itu dikunci, itu berarti orang yang murid Yesus menghindari bahaya. Tetapi pada saat yang sama orang di luar tidak tahu juga siapa yang di dalam, tidak tahu bagaimana yang di dalam itu seperti apa. Kadang-kadang kekristenan kita juga adalah kekristenan yang seperti Yesus ini, yang eksklusif. Kita mengunci pintu-pintu untuk orang luar akses kepada kita. Dan sebaliknya kita itu juga tidak mau keluar untuk menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Kita adalah murid Yesus. Ketika kita ada melihat orang lain mengalami kebutuhan, orang lain membutuhkan doa-doa kita nggak mau mendoakan itu. Menurut saya ini tipikal murid Yesus yang mengunci pintu. Saudara tahu bahwa orang itu membutuhkan kabar baik dari kita. Membutuhkan dukungan, membutuhkan firman yang kita yakini, membutuhkan testimoni, pengalaman yang kita alami bersama dengan Yesus. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami kemurahan Tuhan, tetapi kita mengunci pintu itu sehingga orang itu tidak bisa akses kepada diri kita, dan sebaliknya kita pun tidak membuka pintu untuk kita memberikan orang itu tentang apa yang kita punya, yaitu Yesus. Saudara-saudara, saya yakin Yesus melihat murid-murid yang model seperti ini, dia sedih juga ya. Sekolah selama 3,5 tahun bersama Yesus sia-sia.
pengalaman iman bersama dengan Yesus sia-sia. Bagaimana mereka bisa melihat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun berjalan sia-sia. Kenapa? Karena pintu terkunci. Apakah kita model orang Kristen seperti apa? Kita modal orang Kristen yang pintu terkunci karena kita dibelenggu oleh ketakutan. Ketakutan ditolak, ketakutan ditertawakan, ketakutan, banyak ketakutan yang membelenggu kita, saudara-saudara. Sehingga kita ini lupa bahwa kita percaya bukanlah Yesus yang tersalib, tapi saudara dan saya percaya kepada Yesus yang mengalahkan maut dan bangkit. Amin, saudara-saudara. Sehingga kadang-kadang kita hanya beragama Kristen, tapi sesungguhnya kita tidak mau diakses orang luar, dan sebaliknya kita tidak mau keluar dari zona kita untuk membuat Yesus diakses oleh orang lain. Karena kita keluar lewat pintu-pintu yang kita buka kuncinya. Jadi kalau begitu, kenapa saya membuat judul Jesus Care the Oppressed? Yesus peduli kepada yang tertindas, yang tertawan. Jangan-jangan kita pikir orang yang bebas, tetapi sesungguhnya kita tertindas dan tertawan. Label murid Yesus, tetapi tetap terkurung. Bayangkan kalau model murid Yesus tetap seperti ini. Hari ini di Indonesia tidak ada orang percaya. Mereka eksklusif. Kadang-kadang ada pengikut-pengikut yang pengikut aliran-aliran tertentu yang eksklusif sekali ya, eksklusif. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan, Yesus tidak membiarkan itu terjadi. Yesus yang bangkit dikatakan oleh firman Tuhan, di mana di Yesus itu muncul, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan mengatakan ini, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Inilah yang kita perlukan sebenarnya, saudara-saudara. Sebagai murid-murid Yesus, yaitu kita menerima shalom. Kita mengalami shalom. Kita mengalami jaminan shalom, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan hadir dan nyata di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dan setelah itu kemudian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah ini perhatikan nih. Ada satu perubahan yang terjadi di mana sebelumnya murid-murid ketakutan. Di mana sebelumnya murid-murid kumpul, mereka sharing tentang pengalaman ketakutan mereka. Mereka berbagi perasaan takut. Tetapi ketika Yesus menunjukkan diri dan Yesus membuktikan bahwa dia adalah yang dulu disalib, yang 3 hari yang lalu disalibkan dengan tanda-tanda tangannya berlubang, dan kemudian mereka melihat, kata melihat, perhatikan ini, kata melihat Tuhan itu menghadirkan, mendatangkan sukacita. Kunci murid-murid ini bisa kembali membuka pintu dan berani akses dunia luar adalah mereka melihat Tuhan. Perhatikan, sebelumnya Yesus hadir di tengah mereka, tapi mereka belum melihatnya. Artinya begini, saudara-saudara, secara teologis Allah itu omnipresent, saudara-saudara, maha hadir. Dia hadir di mana-mana karena dia adalah roh. Dia bukan fisik seperti kita. Kita ini dibatasi oleh fisik kita. Saudara tidak bisa pada saat yang sama itu hadir di 2 tempat. Karena kita dibatasi oleh fisik tubuh ini ya. Saya sempat bergurau ya. Aduh, saya ini kalau bisa saya belah diri saya jadi 2. Satu di sini, satu di Malang. Kadang-kadang saya dari Malang itu sudah capek begitu ya. Mau pulang itu saudara, tapi saya ingat
Ada istri saya yang nunggu, saya pulang kadang-kadang ngantuk, berhenti di rest area. Dan saya, tapi saudara, itulah fisik. Itulah fisik, saudara dan saya punya fisik, kita punya keterbatasan. Tetapi Allah adalah roh, dan kalau Allah adalah roh, dia tahu sekalipun bisa jadi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang bebas. Kita bisa pergi kemana saja kita mau, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa traveling kemana saja. Tetapi oleh karena Allah yang adalah roh, dia juga mengenal jiwa kita, bahwa bisa jadi jiwa kita itu adalah jiwa yang sebenarnya terbelenggu seperti para murid. Jadi tidak harus dalam pengertian fisik di mana kita berkumpul bersama, kemudian kita tidak takut memberitakan Injil, takut memberitakan kabar baik, sebaliknya kita juga takut menerima orang baru di tengah-tengah kita. Tetapi Allah yang roh itu juga tahu bagaimana kondisi jiwa kita. Tetapi perhatikan, sekalipun dia adalah Allah Maha Hadir, kecuali dia menyatakan diri kepada saudara-saudara, saudara tidak bisa melihatnya. Saudara tidak bisa melihatnya. Dan ketika Yesus menyatakan diri, disitulah murid-murid melihat, dan ketika mereka melihat terjadi perubahan. Dari takut menjadi sukacita. Sebelumnya dari bangga ketika mereka menjadi murid Yesus, saudara-saudara. Ketika Yesus masih ada dalam secara fisik, mereka itu bangga pol luar biasa. Mereka bangga murid Yesus. Kalau mereka pakai kaos atau pakai seragam begitu, jaket gitu, seperti dulu kita kalau masih muda gitu ya, kita punya klub begitu, kita bangga pakai kaos bersama-sama, rasa besar begitu ya saudara-saudara. Kadang-kadang ada motor-motor begitu ya saudara-saudara, kalau kumpul bersama-sama rasa besar begitu ya. Lain kalau sendiri-sendiri ya, rasa wah ngang gitu ya saudara-saudara. Nah, murid-murid Yesus merasa bangga karena mereka bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus disalibkan, mereka mengalami perubahan dari bangga menjadi malu. Dari berani menjadi takut. Dari bersukacita menjadi berduka cita. Kira-kira kita ada di posisi mana, saudara? Kekristenan kita, iman kita ada di posisi mana? Apakah kita itu adalah orang-orang yang bangga dengan Tuhan kita, dengan kekristenan kita? Ataukah kita so-so, ya pokoknya dijalani aja lah. Ya saya bangga dengan teman saya, tapi apakah kita punya pengalaman dengan Yesus, Tuhan yang kita sembah? Saudara-saudara, Yesus hadir membuat murid-murid mengalami perubahan. Saya sangat percaya, saudara-saudara, orang-orang yang bukan hanya sekedar di label murid Yesus, tetapi orang-orang yang melihat, mengalami Yesus, pasti ada perubahan di dalam hidupnya. Ada perubahan di hidupnya. Berapa waktu yang lalu ada film yang cukup viral dalam pengertian karena itu diputar di teater di Indonesia, ya, Jesus Revolution, ya, saudara, itu adalah sebenarnya kisah nyata, ya, kisah nyata. Saudara akan bisa temukan tokohnya di Amerika. Tetapi berapa waktu yang lalu saya nonton ini, Jesus Revolution. Jadi Jesus Revolution itu berbicara tentang di Amerika ketika mereka mulai terlibat perang dengan Vietnam, itu tahun 60-an, maka kemudian mulai orang-orang Amerika mengalami tekanan luar biasa. Orang-orang muda mereka harus wajib militer, disitulah mereka menghadapi ketakutan. Ya. Sebaliknya juga pada saat yang sama ekonomi juga sedang mengalami pergumulan sehingga orang-orang muda, terutama orang-orang muda, mereka mencari kebenaran. Gereja-gereja yang ada pada waktu itu adalah gereja-gereja yang menjaga rutinitas. Ya, rutinitas.
Mereka rutin, kalau ke gereja pakai baju rapi, pakai jas semua. Jadi kekristenan sudah menjadi terlembaga. Kekristenan adalah sebuah kehilangan kebebasan di dalam gereja Tuhan. Semua harus diatur. Semua harus sesuai dengan urutan. Padahal Allah adalah roh, ada waktunya keteraturan itu baik. Tetapi saudara harus memberi ruang untuk kebebasan. Dan pada akhirnya orang-orang muda merasa tidak bisa diterima di gereja karena mereka seperti merasa kalau makan makanan yang tidak segar begitu ya. Dan akhirnya muncullah para hipis. Mereka yang kemudian mencoba mencari kebenaran, mencari kebebasan yang sesungguhnya. Lalu muncullah para hipis, saudara-saudara. Para hipis mereka tidak mau diatur, mereka bereaksi dengan semua aturan, hak-hak mereka sebagai warga negara dicabut dalam pengertian mereka harus pergi wajib militer. Jadi mereka seperti terkungkung dan mereka ingin bebas. Pada akhirnya mereka kemudian mengejar kebebasan dengan menjadi hipis. Dan akhirnya mereka hidup sebagai hipis. Dan sayangnya ketika mereka hidup sebagai hipis, mereka mengejar kebebasan. Mereka terlibat di dalam seks bebas dan mereka terlibat di dalam drug, narkoba. Kekristenan pada waktu itu tidak bisa menawarkan apa-apa kepada dunia yang dalam keadaan kolaps seperti itu. Karena orang-orang Kristen sibuk di gereja untuk menetapkan, mengawasi liturgi dan aturan gereja. Tetapi sebenarnya servis-servis ibadah-ibadah gereja adalah lifeless. Gak ada kehidupan. Saya berdoa supaya SAF bukan gereja yang seperti itu. Saudara kalau datang ke rumah Tuhan, saudara datang untuk berantisipasi, anticipation. Saudara mengantisipasi untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena dengan demikian ketika Tuhan hadir, saudara menjadi lebih peka dengan kehadiran Tuhan karena kita mengantisipasi. Saudara, saya menyebut ini hukum antisipasi ya saudara-saudara. Orang yang mengantisipasi itu lebih peka daripada orang yang gak mengantisipasi. Contoh, kalau saudara mengantisipasi, saudara sedang merindukan sesuatu, saudara browsing, maka saudara akan lebih peka dengan apa yang saudara sedang cari itu. Saya ingat dulu saya dari mobil sedan, lalu mobil ini mobil tua, boros gitu. Lalu saya katakan, Tuhan saya ingin ganti mobil yang cukup besar, saya bisa bawa banyak mahasiswa untuk pelayanan bersama-sama. Oke. Lalu kemudian saya browsing, ini kayaknya yang cocok dengan dompet kami, ini Panther. Ya, Panther. Saya mulai browsing Panther, mulai dari Panther yang yang Miyabi, Deluxe, Grand Royal, apalagi itu, High Grade, dan lain sebagainya. Lalu 2300, 2500 cc dan lain. Saya mulai mempelajari mobil-mobil itu dan saudara-saudara perlahan tapi pasti kalau saya lagi bawa sedan saya, begitu lihat ada Panther lewat gitu saya bilang. Belum lihat, saya bilang ini Deluxe ini. Ini High Grade. Ini kelihatannya dari suaranya nih Grand Royal. Saudara, menjadi lebih peka. Karena saudara antisipasi, saudara longing, saudara merindukan. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan dan merindukan Tuhan, bukan Tuhan tidak hadir, Tuhan hadir. Tetapi kalau kita tidak merindukannya, untuk apa dia menyatakan diri kepada kita? Karena kita tidak peka. Jadi saudara-saudara, dan akhirnya di tahun 60-an itu muncullah saudara-saudara satu gerakan yang kemudian disebut Jesus Revolution, yang kemudian sebenarnya itu kemudian people movement ya saudara-saudara, di mana orang kemudian mulai merindukan firman Tuhan, merindukan kehidupan seperti Yesus, dan mereka kemudian saudara-saudara belajar untuk kemudian menjadi seperti Yesus. Orang-orang muda merindukan kebenaran dan mereka kemudian beribadah tidak dengan
dengan cara sebagaimana gereja pada waktu beribadah. Ada kebebasan, saudara-saudara, ada kebebasan. Dan orang-orang yang terlibat narkoba mulai berubah, mulai bertobat, dan kemudian orang-orang hipis muncul di gereja-gereja. Dan akhirnya kemudian terjadi sebuah kegerakan. Dan people movement seperti ini, saudara, kalau saudara tahu, itu adalah cikal bakal di dalam sejarah. Itu cikal bakal Hillsong, saudara-saudara. Tahu gereja Hillsong ya? Ya. Jadi people movement ini pada akhirnya kemudian mereka lebih simple, lebih coba relevan begitu saudara-saudara, dan kemudian lagu-lagu mereka lebih dari hati mereka, dari pengalaman-pengalaman mereka. Lalu kemudian mereka membuat lagu-lagu dan kemudian pergerakan ini terus muncul, kemudian makin lama makin besar dan kemudian tersebar sampai kemudian ke Australia. Ya, ke Australia. Hanya memang perlu dicatat. Karena ini dulu ada pengaruh dari hipis, maksudnya hipis yang mencari kebebasan, yang hidup bebas. Sehingga kemudian kadang-kadang ada hal-hal yang perlu dijaga ya terjadi di situ, yang sebagaimana terjadi kadang-kadang di gereja-gereja seperti itu, di mana mereka tidak menarik garis tegas, jelas tentang LGBT dan lain sebagainya. Ya. Tetapi yang saya ingin katakan saudara-saudara, bahwa Tuhan ingin selalu menyatakan kehadirannya di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya orang itu berada di dalam belenggu. Slide, tolong. Ini slide berikutnya. Bergereja adalah suatu proses perjumpaan ilahi yang mendatangkan kelepasan. Bergereja adalah proses perjumpaan ilahi. Mari saudara-saudara, karena bergereja adalah proses perjumpaan ilahi, siapkan ketika saudara bergereja, pada waktu worship datanglah. Karena itu perjumpaan ilahi. Kalau saudara datang janjian dengan seseorang aja, yang saudara itu bukan ilahi ya saudara-saudara. Bukan ilahi. Saudara membuat sebuah komitmen karena saudara ingin dikenal sebagai seorang yang on time. Betul kan ya? Kita membela ego kita untuk perkara yang sebenarnya adalah perkara yang memang itu standar saudara. Apalagi untuk Tuhan yang telah menebus kita. Sudah harusnya memberi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kadang-kadang kita itu mengukur bergereja dengan ukuran-ukuran duniawi ya saudara. Ukuran duniawi itu seperti apa? Ukuran duniawi kita berpikir begini, minggu depan ada gereja lagi kok. Ya kan gitu ya. Sementara untuk yang duniawi kita mengukur dengan ukuran surgawi. Wah, saya ketemu orang ini, jangan-jangan nanti gak ketemu lagi. Wih, kayak surgawi bener gitu ya. Kesempatan itu kayak, wah ini gak akan. Betapa kita ini terbolak-balik saudara. Terbolak-balik. Saudara lupa bahwa orang bukan hidup oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang datang kepada kita. Dan saudara-saudara, jangan-jangan kita ini murid-murid Yesus yang terbelenggu. Sehingga memang kita mengunci pintu-pintu kita. Kita tidak bisa akses, orang lain juga tidak bisa akses kita. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya lepas dari belenggu itu. Karena bergereja adalah suatu proses perjumpaan ilahi yang mendatangkan kelepasan. Kalau saudara mengalami perjumpaan ilahi, saudara-saudara akan ada kelepasan, ada satu kerinduan kebebasan, ada sesuatu yang genuine, yang tulus yang mengalir di dalam hati kita. Dan ya ini nampaknya ini tidak sampai kepada poin-poin yang saya ingin sampaikan.
Karena saya rasa bahwa penekanan kepada perjumpaan ilahi ini kita perlu sampai di sini saja. Saudara-saudara, kalau kekristenan hanyalah sebuah agama mengikuti aturan tertentu, seperti saudara mengikuti sebuah klub, organisasi, hubungannya seperti itu, semua itu ada aturan-aturan, saudara-saudara, yang kita ikuti. Kalau kita ikuti ya udah gitu. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, kekristenan adalah relationship, bukan hanya sekedar ngikuti aturan, tapi hubungan. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya mengalami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, sehingga kita akan mengalami kelepasan, proses perjumpaan ilahi yang mendatangkan kelepasan. Karena kita ini sebenarnya ada ikatan-ikatan, ada ikatan yang juga mungkin ikatan dengan pikiran kita, perspektif kita, ikatan dengan kebiasaan kita, ikatan dengan pandangan terhadap masa depan, ikatan-ikatan yang lain. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus menerus, maka Tuhan akan menolong kita menjadi orang-orang yang lepas. Sebagaimana kalau saya mengalami kelepasan dari sesuatu ikatan dalam hidup saya, dan saya mengalami kebebasan, perasaan bebas, maka ketika saya melihat ada orang lain yang mengalami kurang lebih sama saya, kebebasan saya itu menjadi energi, menjadi kekuatan untuk mendorong saya berbagi tentang apa yang saya alami, saudara-saudara. Saya sering membagikan ini. Saya merasa adalah seorang yang telah dibebaskan dari lack of confidence, ya, kurang percaya diri, minder. Saya dulu mengalami itu. Pada masa kecil sering sakit-sakitan, ya, yang menyebabkan saya secara fisik lemah. Saya sering sakit step waktu kecil sampai umur kira-kira 11 tahun, dan setelah saya SMA saya pelajari orang yang sakit step bisa sampai umur seperti itu akan mengganggu, ada yang syaraf-syaraf yang kemudian terganggu. Saya ingat satu kali saya step berat gitu ya, panas begitu, dan mata saya sudah kelihatan putih begitu. Ya, biasanya ibu saya kalau lihat begitu, saya kejang, saya kemudian dimasukin sendok gitu ya, mulutnya dimasukin sendok supaya enggak mengatup dan menggigit lidah saya sendiri. Dan saya ingat karena enggak ada sendok, ibu saya masukin tangan saya. Sehingga saya sudah enggak sadar ya, saya kejang begitu. Dan saya ingat entah ini real atau enggak real, tetapi begitu saking panasnya, saya ingat kepala saya itu tengkorak ini ya, bola kepala saya itu, saya pijet gitu ya, itu seperti empuk. Jadi waktu saya pijet gak balik lagi, saudara-saudara. Dan saya takut sekali. Dan bukan itu saja, itu kemudian menyebabkan otot motorik saya tidak bisa responsif begitu ya. Jadi kalau saya olahraga yang memerlukan speed ya, ketepatan dan speed, itu saya pasti nggak bisa. Main bola voli, ya, makanya kalau yang lalu saya main badminton itu ya puji Tuhan bisa, saudara. Jadi jadi kadang-kadang tuh main bola voli, kontrol saya itu jadi tidak punya kecerdasan motorik lah, intinya begitu ya, saudara-saudara. Jadi kalau saya main dengan teman-teman, pokoknya yang grup gitu, mereka akan berusaha melindungi saya, melindungi supaya tidak bola datang kepada saya. Kalau voli ya, kenapa? Karena kalau bola datang kepada saya, itu alamat, saudara-saudara, saya tidak bisa mengembalikan dengan baik gitu. Jadi saya bermaksud mengembalikan ke arah lawan, tapi bisa lari ke tempat yang lain. Jadi ada satu olahraga yang bisa saya waktu itu. Apa itu? Lari saja, saudara-saudara. Saya lari, bisanya lari. Lompat tinggi, selalu kena palang-palang. Jadi saudara-saudara, bergaul bersama dengan teman laki-laki yang mereka sangat menunjukkan
bahwa mereka jago di situ olahraga dan selalu mendapat tepukan dari cewek-cewek. Mulai rasa di SMP itu feeling seperti itu ya saudara-saudara, mulai naksir dan ditaksir begitu. Tetapi ketika olahraga saudara-saudara, saya tidak bisa seperti teman-teman saya begitu, lompat tinggi selalu kena palangnya itu saudara-saudara. Lama-lama itu menghancurkan rasa percaya diri saya. Sehingga saya menghindari olahraga. Karena olahraga itu membuat saya jelek, saudara. Saya jelek. Dan bukan itu saya, akhirnya kemudian itu membuat saya gagap. Saya ngomongnya tidak lancar, apalagi kalau makin panik begitu ya saudara-saudara, makin panik, makin saya tidak bisa mengendalikan ke apa yang saya mau omong begitu ya saudara-saudara. Jadi nama saya saudara Agustinus begitu ya. Dan itu membuat saya melihat masa depan gelap. Saya ingat, saya belajar main gitar 3 tahun. Sudah bisa, tapi gak pernah berani main di kelompok sel. Karena takut salah dan takut ditertawakan. Jadi betapa confidence saya itu lemah. I have to be perfect dulu. Rasanya begitu baru saya cukup bisa berdiri. Tetapi saudara-saudara, saya mengalami perjumpaan ilahi. Pada umur 17 tahun, saya bertobat, saya terima Yesus. Dan sejak saat itu saya mulai diubahkan perspektif tentang diri saya, perlahan-lahan tapi pasti. Perjumpaan ilahi itu, sehingga saya ngerti, saya sebenarnya bisa membaca orang-orang yang mengalami lack of confidence, itu saya bisa tahu ya, karena saya pernah ada di situ. Saya pernah ada di situ. Gelagatnya, cara dia merespon dan lain sebagainya, tahu. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan ilahi dan kemudian saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, ketika saya ada di Malang sekolah teologi, saya berdoa dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus menjamah hidup saya sehingga kemudian ada hal yang terjadi dalam hidup saya. Dan muncullah setelah saya mengalami jamahan Tuhan, mulai muncul karunia-karunia di dalam hidup saya. Dan pengalaman kelepasan itu saudara-saudara membuat saya, kalau saya melihat ada orang-orang, terutama orang-orang muda yang mengalami struggle yang sama, dari gesturnya dia, dari cara dia meresponi dan macam-macam, kadang-kadang bentuknya itu muncul dalam bentuk kesombongan, tapi saya tahu sebenarnya dia lack of confidence dengan cara merendahkan orang lain. Tetapi saudara, pengalaman kelepasan itu membuat saya terdorong untuk membantu orang-orang seperti itu. Demikian juga saudara-saudara, saya tidak mengunci hidup saya dan saya bersembunyi. Kenapa? Karena saya mengalami kelepasan dan membuat saya berani menolong orang lain. Satu kali ada seorang yang tiap kali bertemu dengan saya, dia kalau menyapa saya, pagi Pak Agus, tapi dia gak berani memandang saya. Dia matanya jelalatan kemana-mana begitu ya. Saya bilang, kenapa ini? Satu kali saya panggil, kamu kalau sapa saya, lihat orangnya gitu. Kamu sapa kok, pagi Pak Agus. Saya panggil dia ke kantor, ada apa kamu? Ngobrol pun dia gak berani melihat saya. Dan dalam obrolan itu ternyata dia mengalami pembulian luar biasa. Mukanya itu jerawatan memang. Tapi waktu remaja dan sampai SMA, teman-temannya selalu mengatakan, kamu nih ya udah hitam, jelek, jerawatan lagi. Ya kadang-kadang sambil ketawa gitu ya saudara-saudara. Hati-hati ya, kadang-kadang kita ngenyek-ngenyek itu hati-hati. Orang itu tertawa, tapi saudara nggak tahu ya saudara-saudara. Itu bisa merusak jiwanya. Dan perlahan tapi pasti dia gak bisa lihat mukanya sendiri saudara-saudara. Dia tidak menyukai mukanya. Dan kami melayani dia. Sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan di Kalimantan. Ikatan belenggu-belenggu apa yang ada di dalam hidup saudara dan saya? Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan menolong kita mengalami kelepasan dan menolong kita untuk peka kepada orang yang sama, dan kita tidak akan tinggal diam. Karena Tuhan sudah membebaskan kita
Dan bukan karena kita yang mampu menolong dia, tetapi karena pengalaman Tuhan yang telah menolong kita. Akhirnya Tuhan menolong saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Jesus care the oppressed. Yesus peduli kepada yang tertindas, tertawan. Yang tertawan, tertindas tidak harus secara fisik, karena penindasan itu bentuknya berbeda-beda. Ada penindasan ekonomi. Secara ekonomi tertindas, merasa bahwa ada hal-hal yang membatasi dia, membatasi orang itu punya mimpi. Secara ekonomi dia tertindas. Tetapi juga ada penindasan-penindasan yang lain yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Yang tidak kelihatan. Ada penindasan-penindasan yang menindas jiwa. Ada penindasan sosial, saudara, secara sosial saudara seperti kita bisa saja dianggap gagal. Bisa jadi kita dianggap nilainya kurang. Atau dihubungkan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan saudara. Atau ada hal yang secara pribadi yang membuat kita sulit mengalami kasih Tuhan. Karena kita mengunci pintu untuk Tuhan akses di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Tuhan sangat baik. Saya mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan sangat baik, sangat baik, sangat-sangat baik. Saya percaya Dia adalah Allah yang hidup. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang menghubungi saya lewat Facebook pagi-pagi. Dia telepon lewat Facebook ya saudara-saudara. Saya bingung karena suara telepon lewat Facebook Messenger nih suaranya agak beda. Saya nggak kenali. Tapi kok saya mendengar di iPad atau di handphone saya ada bunyi yang aneh. Saya merasa itu bukan alarm gitu ya. Waktu saya lihat handphone saya, lalu saya lihat iPad, ada yang hubungi saya. Lalu saya telepon balik ya, karena saya kenal dari Facebook orang ini. Dan akhirnya saya berkomunikasi dengan dia. Dia mengatakan, Pak Agus bisa bantu kami. Apa yang saya bisa bantu? Saya ada orang-orang yang kami perlu perlengkapi, kami perlu didik. Apa Pak Agus bisa membantu kami untuk mempersiapkan kurikulum dan lain sebagainya. Saya bilang, dengan senang hati kami akan bicarakan. Dan singkat cerita saudara-saudara, orang ini tidak pernah kontak saya saudara-saudara. Dia tidak pernah kontak saya. Saya kenal dia lewat Facebook saja. Tapi saya tahu dia orang Indonesia. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana Tuhan bisa bekerja di luar apa yang kita bisa pikirkan. Akhirnya kami mengadakan pertemuan secara Zoom. Dan kami menyiapkan diri untuk bisa membantu mereka karena mereka perlu orang-orang yang diperlengkapi di dalam pelayanan di Amerika. Dan dia mengatakan kepada saya, Pak Agus, nanti bulan Oktober Pak Agus kami undang ke tempat kami gitu. Ya. Saya tidak mengatakan iya saudara-saudara ya. Kadang orang undang tapi biaya sendiri kan, berat juga kalau diundang ke Amerika. Saya baca, oh ya saya doakan ya Pak. Saya bilang gitu aja saudara-saudara. Rupanya kira-kira 3 hari yang lalu kami adakan pertemuan lagi dan dia mengatakan mempertegas, Pak Agus saya undang serius Pak Agus ya. Kami akan membiayai Pak Agus pergi ke Amerika. Nah saudara-saudara, saya cerita ini kenapa? Bukan apa Pak, sebulan yang lalu saya ada orang nginap di rumah kami karena dia akan ngurus visa di konsulat yang di Citraland itu ya. Jadi dia nginap di rumah kami karena dia ngomong, boleh nggak nginap di rumah? Boleh, silakan Pak, saya bilang gitu. Sebab besok pagi jam 9 ada appointment di konsulat itu. Saya antar ke konsulat. Dalam hati saya, ini orang sering mampir aja ke rumah dan saya bantu untuk ketemu di konsulat. Saya bilang, ya kapan saya bisa ke Amerika? Tapi untuk apa saya ke Amerika? Saya bilang gitu ya. Kalau saya tanya,
Ibu Lili, mau nggak ke Amerika? Karena saya ada teman Jason Brown yang lalu pernah ke sini. Tapi untuk apa? Dia nggak ngundang saya, ngapain di sana? Kalau jawaban Ibu Lili, enggak, saya nggak mau ke Amerika. Mau kemana? Mau ke Jepang. Dia maunya ke Jepang, saudara-saudara. Saya bilang, ya udahlah kalau gitu. Tapi saya ingin ke Amerika karena saya ada teman-teman di Amerika. Saya ingin berkunjung. Buat saya itu kalau pergi ke suatu tempat nggak ada orang yang saya kunjungi, itu saya nggak terlalu enjoy begitu ya, saudara-saudara. Tapi yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara, Tuhan punya waktu buat saudara dan saya. Bukan soal Amerikanya, tapi bagaimana Tuhan itu mengenal diri kita dan Dia ingin menyatakan bahwa Dia hadir di dalam hidup saudara-saudara. Dia hadir di dalam hidup saudara-saudara. Yang utama adalah buka kunci-kunci di dalam hidup kita. Dan kita menyediakan diri untuk Tuhan memakai kita. Hadir. Jangan jadi murid Yesus yang nanggung. Jahat juga enggak, tapi melakukan yang terbaik buat Tuhan juga enggak. Itu seperti murid-murid Yesus yang terkunci. Murid-murid Yesus berkumpul bersama, tetapi ada di dalam ketakutan. Saya menantang saudara-saudara, untuk saudara-saudara keluar dari zona nyaman saudara-saudara. Berdoa, Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan? Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air matamu, mengalirlah rasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah darah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara-saudara pernah mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan secara pribadi? Saya percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Tapi pada saat yang sama, kesiapan hati kita untuk menerima kehadirannya, kerinduan kita, keterbukaan kita, itu akan menjadi pintu untuk Tuhan hadir secara pribadi di dalam hidup saudara dan saya. Ada berapa banyak di antara kita menjadi orang Kristen yang nanggung, suam-suam kuku, gak panas, gak dingin. Kalau gak panas, gak dingin, gak ada efeknya, saudara-saudara. Kehilangan daya mujarabnya. Karena Tuhan sulit memakai.
Tapi biarlah saudara dan saya mengalami kelepasan. Saya tidak tahu apa yang membelenggu kita. Ketakutan, kebiasaan, apapun itu. Yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen mediocre. Sedang-sedang saja. Suam-suam kuku. Label murid Yesus. Tapi hanya bersembunyi. Menikmati diri sendiri dan sesama orang percaya saja. Tidak berani keluar. Tidak berani menyatakan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi biarlah saya berdoa, saudara akan mengalami perjumpaan secara pribadi. Sehingga saudara dijamah oleh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Di depan kita, saya minta tolong untuk Stefan dan Olip bisa membantu melayani perjamuan kudus. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita menikmati perjamuan kudus, adakah kita mengalami penindasan-penindasan? Adakah kita mengalami seperti murid-murid Yesus, potensi, pengalaman yang luar biasa di masa lalu dengan Tuhan, itu seperti terkunci. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan yang bangkit, kita hanya bisa melihat Tuhan yang gagal. Kita melihat atau bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Kita kecewa kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa Tuhan tidak membela, kenapa Tuhan tidak menyatakan diri. Pagi hari ini, bergereja adalah proses perjumpaan ilahi yang mendatangkan kelepasan. Biarlah pagi hari ini saudara-saudara terbuka, sehingga saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Undang Tuhan dalam hidupmu. Minta Tuhan hadir di dalam hidupmu. Minta Tuhan menyatakan diri di dalam hidupmu secara pribadi. Berseru kepada Dia, minta kepada Dia. Karena kalau Tuhan hadir di tengah-tengahmu, Dia akan sanggup berkata damai sejahtera. Dia akan sanggup menyatakan lubang paku. Dia akan memberikan engkau pengalaman yang spesial, yang unik. Sehingga engkau akan melihat Tuhan di dalam diri saudara-saudara, di dalam konteks saudara-saudara sendiri, lepas pribadi, dan saudara mengalami sukacita oleh karenanya. Dan mari kita datang kepada Tuhan melalui perjamuan kudus ini, saudara-saudara, untuk kita sekali lagi dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kita dilayakkan menerima perjamuan kudus. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami. Oh Tuhan, hamba melihat orang-orang muda yang luar biasa yang ada di dalam Tuhan, yang memiliki pengaruh, yang memiliki potensi. Dan biarlah oleh kasih Tuhan, kasih-Mu melawat jemaat-Mu, kasih-Mu menjamah setiap kami masing-masing. Sehingga ketika kami menikmati perjamuan kudus, kami sekali lagi mengalami kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang mau kami menjadi yang terbaik oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kasih yang mau kami menjadi saksi-saksi Kristus. Kasih yang mau kami menjadi semakin serupa dengan Engkau, untuk kami pada akhirnya dipakai oleh Tuhan menolong orang-orang yang lain. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami sekali lagi Tuhan menjadi lebih dekat dengan Engkau. Engkau mengurapi Stefan dan Olive yang melayani perjamuan. Kuduskan mereka untuk menjadi orang-orang yang melayani perjamuan Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami siap dengan perjamuan kudus ini. Amin. Silakan Stefan Olive bisa membagikannya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan. Terima kasih. Apakah semua sudah terlayani mendapatkan unsur-unsur perjamuan kudus? Kalau sudah terlayani, mari kita akan mempersiapkan unsur perjamuan kudus ini. Saudara pegang roti di tangan kanan saudara-saudara dan angkat tinggi-tinggi sebagai penghormatan kepada tubuh Tuhan yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah pengorbanan Yesus. Ingatlah hidupmu telah ditebus dengan darah yang mahal dan lunas. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena darah Yesus telah menebus saudara dan saya." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saya minta tolong untuk David bisa maju ke depan mengucap syukur buat perjamuan kudus. Terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kalau sampai hari ini Tuhan kami Engkau masih izinkan Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan di lingkungan kami Tuhan, di sekitar kami Bapa. Bapa, sesuai dengan firman-Mu hari ini Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi murid-Mu Tuhan yang tidak suam-suam kuku Bapa, tidak
Haleluya. dingin, tidak panas Tuhan, tapi kami benar-benar memberikan Tuhan semuanya Tuhan hanya untuk Engkau. Amin, Supaya Tuhan amin. di dalam masa hidup kami ini Tuhan, kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan, dapat melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih, Haleluya. ampuni kami Tuhan jika kami masih melakukan kesalahan. Engkau yang Haleluya. selalu ingatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, supaya kami Amin, Tuhan amin. memiliki hati Tuhan yang menjadi Haleluya. seperti yang Engkau ingini saja. Haleluya. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saya persilahkan untuk Henry menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Pak Agus atas sermonnya hari ini, sangat memberkati ya. Semoga bisa kita pakai untuk mencoba menilai diri kita ya. Kalau nama kita disebut ini, kita ini manusia jenis yang model apa ini? Oppressor atau oppressed? Ya, semoga saya bukan oppressor ya, tapi katakanlah kalau memang ada oppressornya ya dulu pernah oppress berarti ya. Ya, terima kasih teman-teman atas kedatangan yang on time ya. Mungkin ada wajah-wajah yang saya belum kenal, nanti kenalan dulu. Ya, kita tiba saatnya kita mau memberikan persembahan ya. Kita berdoa dulu sebelum memberi persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu bersama kami hari ini. Roh Kudus yang juga menjaga hati kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Engkau sertai, jaga hati kami Tuhan. Biarlah hikmat akan ketulusan-Mu bisa kami miliki juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Persembahan bisa diberikan secara transfer ya, atau secara fisik juga. Saya berikan waktu untuk memberikan persembahan sambil saya memberikan ayat untuk kita memberikan persembahan di 2 Timotius 3 ayat 5. Bunyinya, meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Ya, sambil kita memberikan persembahan, jangan kita berpikir ini adalah kewajiban-kewajiban agama tadi itu ya. Tapi apakah inti dari persembahan itu sendiri? Nah, hari ini kita kan sudah mengenang kematian Yesus ya. Nah, itulah inti dari persembahan yang kita berikan. Dan sebelum pengumuman lain, saya mau umumkan ada yang ultah bulan ini ya. Dan katanya nggak usah dipanggil di panggung Pak ya, didoakan secara pribadi ya, lebih personal ya. Ada tanggal 5 Mei berarti ya, Keselin. Ada Prisil juga tanggal 16. Ada Benji anak saya sendiri tanggal 18, tanggal 26 ada Ardi, 27 ada Paul Tantra. Ya, nanti Pak Agus mungkin bisa layani secara pribadi ya, teman-teman kita yang ulang tahun ya. Lalu pengumuman minggu depan ini teman-teman, Selasa yang more itu akan dipakai untuk para KTB leader untuk meeting ya. Jadi para KTB leader yang mendengar pengumuman ini ya siapkan waktunya ya, Selasa start dari jam 7 malam gitu ya. Itu siapin waktu nanti kira-kira ya sampai 1,5 jam lah. Sampai 2 jam lah maksimal. Lalu di hari Kamis kita ada KTB ya, di timur dan barat ada. Di barat ada 2 tempat dan timur ada 1. Kita bisa anak teman-teman bisa join ya di KTB kita yang sudah ada, supaya bisa membangun fellowship ya, lebih sekedar kebaktian umum gitu. Lalu juga ada KTB mahasiswa ya tiap hari Jumat. Nah, KTB leader juga nanti akan digilir juga untuk berkenalan dengan KTB mahasiswa ya. Saya sudah 1 kali, nanti minggu depan mungkin nanti dari KTB lain, dari mungkin siapa gitu ya, siapkan untuk berkenalan dengan mahasiswa. Dulu saya berpikir mahasiswa itu sepantaran, belakangan ini tiba-tiba jadi tua aja. Enggak lah, belum lah, masih in my mid-30s. Ya. Jauh banget, jauh 15 tahun, 16 tahun sudah, wow. Ya, itu saja ya pengumumannya hari ini. Terima kasih atas teman-teman kehadirannya ya. Kita nanti jangan cepat-cepat pulang juga, nanti kita akan berfellowship juga, makan bareng bersama juga ya. Meskipun bukan itu saja value kita, tapi ya memang makan bareng kan terus kita lakukan setiap hari untuk membangun fellowship. Ya, terima kasih, saya kembali ke Pak Agus. Ya, terima kasih Henry. Ya, anak-anak
sekolah minggu, Sunday School ya, saudara-saudara mereka sudah di belakang turun. Dan sekali lagi saya menyambut saudara-saudara kalau yang baru hadir dan saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara-saudara bergabung dengan kami. Mari kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk sepanjang bulan ini, bulan Mei, biarlah Tuhan menolong kita semuanya. Dan sekali lagi saya secara pribadi berdoa supaya Tuhan memakai hidup saudara-saudara di tempat pekerjaan saudara-saudara, itu ladang pelayanan saudara-saudara ya. Saudara berjumpa dengan orang, itu ladang pelayanan saudara-saudara. Saya yakin bahwa Tuhan mengutus saudara-saudara bukan untuk cari uang saja. Kalau saudara murid Yesus, Tuhan mengutus saudara-saudara juga untuk seorang lain mengenal saudara sebagai murid Yesus. Biarlah kalau ada kesempatan-kesempatan yang terbuka, Tuhan pakai saudara-saudara, Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk menyatakan sesuatu kepada orang-orang itu. Kalau saudara melihat kesempatan untuk berdoa, don't be hesitate. Jangan sungkan-sungkan, tawarkan saja untuk berdoa saudara-saudara, karena saudara murid Tuhan, karena saudara murid Yesus. Dan biarlah saudara melalui pengalaman pengutusan seperti itu, saudara juga akan berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang baru, cara yang berbeda. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa menyerahkan akhir dari ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami berjumpa satu dengan yang lain ya Tuhan. Berikan kami roh sukacita. Biarlah kami melayani Tuhan dan roh kami menyala-nyala. Sebab kami menyembah Yesus yang bangkit. Dan oleh karena itulah jerih lelah kami di dalam persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah melayani. Biarlah mereka termasuk bilangan orang-orang yang setia, yang berkomitmen di dalam melayani Engkau, karena mereka mengalami Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mendoakan setiap saudara-saudara kami yang sudah hadir pagi hari ini. Baik dari Surabaya Barat, Surabaya Tengah, maupun Surabaya Timur, Utara, dari manapun mereka berada, bahkan apabila ada yang dari luar Surabaya, Tuhan Engkau berkati setiap saudara-saudara kami ini. Engkau nyatakan dirimu secara pribadi kepada setiap kami. Kalau ada yang di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam penantian kepada pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau Allah yang baik. Hamba-Mu berdoa, biarlah kebaikan-Mu ini dapat dirasakan, dialami oleh umat-Mu. Sehingga umat-Mu juga akan menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau dan memberitakan kabar baik kepada orang lain bahwa Engkau adalah Allah yang baik. God is good, God is so good bagi setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan Engkau berikan kemenangan kepada kami untuk menjalani hari-hari di minggu depan ini dan membawa hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami berdoa apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan menjadikannya berhasil ketika mereka mengandalkan Engkau. Bahkan kami mau berdoa Engkau urapi lidah bibir dari umat Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik ya Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam diri mereka. Sehingga ketika mereka merindukan Engkau, membaca firman Tuhan, hamba-Mu berdoa ada perjumpaan pribadi ketika jemaat Tuhan membaca firman Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan akan menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk menyatakan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Kau memberkati saudara-saudara kami yang mahasiswa di dalam studi mereka. Biarlah Tuhan membuat mereka menjadi berhasil
berhasil di dalam studi mereka. Bahkan kami mau berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang sedang mengandung ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kiranya Tuhan Engkau memberkati bayi yang mereka kandung. Kami juga bersuka cita berapa waktu yang lalu Vina baru saja melahirkan seorang baby ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan Engkau menolong setiap kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia. Kami bersyukur bersama-sama ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah perjalanan rohanimu, imanmu untuk semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dijadikan Tuhan engkau menjadi murid-murid Yesus yang setia, yang menyatakan kuasa Roh Kudus dimanapun engkau berada. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Jadikan aku, haleluya, jadikan aku indah yang kepadamu. Di dalam hidupku hanya ku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku, amin, amin, haleluya. Sebenarnya di dalam hidupku ajarku berharap, amin, haleluya. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Amin. Ya, God bless you. Happy Sunday. Tuhan berkati.